Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Afrilianti dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada KKN tematik Adaptasi Kebiasaan Baru tahun 2021. Di sini, saya akan menjelaskan tentang vaksin. Mari kita simak pada video selanjutnya. Apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tentang periode jangka panjang dari vaksin COVID-19. Bagaimana cara vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari 1. Tahap praklinik, 2. Tahap klinis, 3. Penetapan penggunaan vaksin. Jika sudah melalui 3 tahap tersebut, vaksin sudah aman, efektif, dan halal. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dikirim, dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Umumnya membaik dalam 72 jam. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Vaksin CoronaVac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Standar efikasi vaksin oleh WHO adalah minimal 50%, sehingga vaksin CoronaVac sesuai standar. Durasi perlindungan masih terus dipantau, sehingga sampai saat ini, sampai 6 bulan masih ada antibodi di dalam tubuh.
Perlindungan yang akan diberikan vaksin COVID-19 nantinya perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Lantas, kapan saja masker harus digunakan? 1. Di semua tempat tertutup yang berventilasi buruk. 2. Di semua tempat berventilasi baik yang tidak memungkinkan menjaga jarak. 3. Di semua lingkungan fasilitas kesehatan. 4. Di rumah apabila sedang atau ada keluarga yang isolasi atau karantina mandiri atau ada yang datang ke rumah. Digunakan masker pada sehari-hari pada pekerja risiko tinggi seperti tenaga kesehatan, pekerja pelayanan publik. Yang kelima, orang-orang rentan seperti lansia, penderita penyakit penyerta, dan ibu hamil. Keenam, menggunakan masker maksimal 4 jam dan harus diganti dengan yang baru atau yang bersih. Yang termasuk protokol kesehatan adalah 1. Menggunakan masker dengan benar. 2. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Tiap tambah jauh 1 meter, risiko penularan semakin rendah. 3. Mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. 4. Mengurangi mobilitas dan mengurangi interaksi yang akan mengurangi risiko penularan. 5. Ventilasi yang baik, mengurangi konsentrasi virus di suatu tempat. Imunisasi vaksin dapat mengurangi risiko terkena penyakit menular dengan membangun sistem kekebalan tubuh. Setelah imunisasi vaksin, maka tubuh akan, yang pertama, mengenali. Virus atau bakteri pembawa penyakit dapat dikenali oleh antibodi pada tubuh kita. Yang kedua, melawan. Karena sudah dikenali, maka penyakit dapat dilawan oleh antibodi dalam tubuh kita. Yang ketiga, mengingat. Penyakit dan cara melawannya, bila terserang kembali, antibodi dapat segera hancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.